memberikan air kesejukan bagi kami, menyegarkan kerohanian kami, hingga hari kesehari kami semakin lebih baik, lebih indah, lebih intim, dan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati pemberitaan firman, berkati kami setiap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya sejauh telinga mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Bagimulah kemuliaan, hormat dan pengagungan hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Allah yang sungguh maha baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya tiada terperi, anugerah-Nya selalu baik dari hari ke hari. Kasih Tuhan sangat sempurna bagi setiap kita yang hadir pada saat ini menjadi orang-orang yang berbahagia karena mau dekat dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan kita Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik. Kasih-Nya selalu ada bagi setiap hidup kita, tanpa memandang musim yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah di saat kita galau, apakah juga di saat kita mungkin hati berbinar-binar oleh karena sukacita yang melimpah. Tuhan ada bersama dengan kita, tanpa memandang waktu, tanpa memandang keadaan kita. Dia senantiasa ada dekat bagi kita, menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kasih-Nya adalah kasih yang terpuji, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun yang ada di muka bumi. Sungguh kita beruntung, sungguh kita adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan. Dari hari-hari yang lalu yang sudah kita lewati, hari ini bahkan hari ke depan yang akan kita jalani, yang akan kita lalui, kasih senantiasa melimpahi kehidupan kita. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pemuda dan remaja yang hadir pada saat ini, saya mengatakan engkau hadir pada saat ini mungkin saja bukan secara kebetulan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Engkau tiba di tempat ini, ada pada saat ini, bahwa ada maksud dan rancangan Tuhan yang besar akan terjadi di dalam kehidupanmu, karena engkau telah mau mengikuti kehendak Tuhan dengan datang ke rumah ibadah, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberikan terkait, memberikan kuasa kasih atas kehidupan. Menjadi persoalanmu hari ini, apa yang menjadi pergumulan dan doa pengharapanmu hari ini, sesungguhnya angkatlah iman dan percaya, nyata ya dan amin. Firman Tuhan akan tergenapi atas kehidupanmu. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan. Cepat atau lambat waktunya Tuhan yang akan berlaku. Kita tahu setiap kita yang datang dan dekat kepada Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berserah penuh hanya kepada Tuhan, maka Dia Allah yang segera bertindak bagi kehidupan kita, memberi yang terbaik, sehingga kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Hati dan jiwa kita sungguh terpesona atas kemurahan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, atas perkara besar yang terjadi telah Tuhan berbuat dan akan berbuat atas kehidupan kita. Layaklah kita memuji dan menyembah-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan segera membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Dua ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Karena ketika mulut lidah bibir kita memperkatakan firman Tuhan ini, dia ada
akan bersama-sama membaca Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau ditanya pada saat ini, maukah engkau memberikan nyawamu untuk sahabat, untuk bestie terbaikmu hari ini? Sedekat apapun kita dengan bestie kita, masih kita mungkin mempertimbangkan, oh my God, saya mengorbankan nyawa saya untuk sahabat. Pasti kita masih berpikir 1000 kali berpikir. Bahkan mungkin kita akan dengan mudahnya akan berpaling dan segera meninggalkan sahabat kita. Secara kedagingan, secara dunia itu pasti lumrah terjadi atas kehidupan kita. Siapa di antara kita yang mau berkorban mati untuk sahabatnya? Saya pikir itu tidak ada. Kalaupun ada, mungkin itu jarang. Tapi lihatlah Yohanes berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tuhan mengatakan kita bersahabat. Seorang sahabat yang tidak punya batasan. Begitu dekatnya. Sehingga Tuhan mengatakan kita adalah sahabat-sahabat. Dan dia adalah sahabat yang sejati. Sahabat terbaik dalam hidup kita. Sering sekali kita memalingkan wajah kita daripada Tuhan. Sering sekali kita tidak mau memberikan hati dan pikiran kita, waktu kita, materi kita, pengorbanan kita kepada Tuhan. Kita tahu 1 minggu ini hujan secara berkesinambungan, tak henti-hentinya. Tapi luar biasa bahwa dengan kehadiran para pemuda dan remaja hari ini membuktikan masih ada sahabat-sahabat Tuhan yang mau dekat dengan dia, yang masih mengingat kebaikan cinta kasih Tuhan, yang tidak menjadikan pengorbanan Tuhan itu sebagai dongeng belaka, yang tidak menjadikan cerita kebenaran firman Tuhan itu hanya pepesan kosong, tetapi sesungguhnya imanlah yang dipakai pada hari ini. Sekalipun hujan, kendati pun mungkin ada penghalang-penghalang, tapi penghalang itu tidak menjadi satu alasan untuk tidak hadir dalam ibadah persekutuan ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini datang bagi kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati, pikiran kita, kehidupan kita akan semakin teguh. Bukankah iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana orang bisa percaya bahwa dia tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata? Banyak orang mempertanyakan hal ini, tetapi sesungguhnya kuasa kasih dan kuasa mujizatnya itu yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada hadir bagi setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Engkau menghirup udara dengan bebas. Tak pernah engkau lupa menghirup udara ini. Apakah udara ini engkau bisa lihat? Apakah udara ini bisa engkau pegang? No. Tapi udara yang memberikan kehidupan atasnya. Jika engkau percaya, maka mujizat itu nyata dan selalu engkau akan menyaksikan bahwa kasih kemurahan Tuhan, mujizat itu sama dahulu, sekarang, sampai
Itulah alasan kita pada hari ini dan seterusnya untuk tetap percaya. Sekali percaya kepada Yesus, selamanya percaya kepada Yesus. Ada amin? Tidak akan pernah kita pungkiri kasih anugerah Tuhan itu atas hidup kita. Kita tidak akan pernah murtad dari pengorbanan Tuhan yang sudah dicatat. Kita semua tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus atas setiap hidup kita. Bagaimana Dia menyelamatkan kita dari setiap kesusahan-kesusahan, dari setiap kesedihan demi kesedihan, kegalauan demi kegalauan. Tapi Dia bungkus semuanya dan Dia berikan solusi terbaik. Dia berikan jalan keluar, bahkan di saat semua jalan telah tertutup. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia dapat membuka jalan. Ada satu pujian yang berkata, Kau bukakan jalan di lautan, mata di padaku. Mustahil ya? Masa Tuhan buka jalan di lautan? Dan itu sudah tercatat terjadi atas kisah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Laut terbelah. Sungguh mustahil. Masa kan bisa air terbelah? Tidak seorang pun bisa membelah air, memotong air, membelah lautan, membelah sungai. Tapi terjadi. Bagaimana mujizat pada zaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Mungkin para remaja dan pemuda yang hadir pada saat ini aktif di media sosial, kita sudah menyaksikan bagaimana kedahsyatan api yang ada di Los Angeles. Tapi ada mujizat yang terbukti bagaimana Tuhan hadir di saat badai terbesar sekalipun. Kita melihat dan menyaksikan di media sosial. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dan mau setia kepada Dia yang menjadi sahabat sejati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun sering sekali kita membelakangi Dia. Kita tidak mau setia atas perintahnya, firman-Nya. Sering sekali kita melawan perintah Tuhan. Sementara dikatakan pada ayat yang ke-14, kamu adalah sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sering kita menjadi sahabat yang selingkuh. Sering sekali kita menjadi sahabat yang berkhianat, memalingkan wajah kita daripada Tuhan, mementingkan kesibukan-kesibukan pribadi kita, mementingkan kesenangan-kesenangan kita, mementingkan apa menjadi kebahagiaan menurut versi kita. Sering kita membelakangi Dia, sering kita melupakan Dia, sering kita meniadakan Dia. Kebenaran firman Tuhan hadir pada sore hari ini menjadi pegangan bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Next. Sahabat sejati adalah seseorang yang mengetahui segala sesuatu tentang dirimu, bahkan yang terburuk sekalipun, namun ia masih menyayangimu dan tidak meninggalkanmu. Ini definisi sahabat sejati. Apakah itu ada melekat di hatimu? Yang mengetahui segala sesuatu, ya. Baik buruknya bestie kita itu kita tahu. Bahkan di saat terpuruk sekalipun dia tetap kita merangkul dia. Bukan meninggalkan dia, bahkan mengatakan
yang hadir pada saat ini memiliki sahabat sejati? Wah, luar biasa. Emi dan Emma tunjuk-tunjukkan, tepuk tangan dulu untuk mereka. Wah, luar biasa. Secara otomatis mereka lirik-lirikan dan langsung tunjuk-tunjukkan. Luar biasa. Semoga menjadi sahabat yang tidak akan pernah ya diputus oleh apapun. Ya, jangan nanti kalau ada cowok ganteng, ya kan? Si Emi suka, si Emma suka, ya kan? Inilah yang akan menjadi persoalan terbesar. Siapakah pemenangnya? Kan gitu kan? Tetap menjadi destiny, ya. Next. Ya. Dikatakan dalam Amsal 17 ayat berapa Kristen? Lihat di sini. Amsal 17 ayat. Ya. Boleh seorang untuk membaca? Hai para pemuda dan remaja, tunjukkan personal. Baca Amsal 17 ayat 17 dengan suara lantang dan kuat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Wah, luar biasa. Malam Miss Rista yang ya membacakannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya. Menjadi sahabat Tuhan itu tidak mengenal usia, warna kulit, cantik atau tidak. Ya. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Mari kita belajar menjadi pribadi ya yang akan menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Jangan saat dia penuh sukacita, penuh berkat, banyak uangnya, uang jajannya banyak, ya kan? Kita ditraktir setiap hari. Kemudian kita katakan dia sahabat terbaik kita. Tapi biarlah kita seperti yang dikatakan oleh Amsal 17 ayat ke-17 ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Karena Tuhan Yesus kita telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya atas setiap hidup kita. Dia telah terlebih dahulu membuktikan cinta kasih-Nya yang amat dalam atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Next. Persahabatan dengan Yesus pada ayat yang 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, kita sama dikatakan menjadi pendusta. Kita tak berbohong, kita katakan bahwa Yesus itu adalah sahabat kita, sahabat sejati kita. Tapi apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi firman-Nya, tidak pernah kita lakukan. Bahkan sering sekali kita menduakan Tuhan atas hidup kita. Namun hari ini kebenaran firman Tuhan sudah hadir bagi kita, akan menetapkan hati kita. Ketetapan hati itu akan tetap teruji hari ini sampai selama-lamanya, sehingga ketika Tuhan yang menjadi sahabat sejati kita hadir datang kembali kali yang kedua ke dalam dunia ini, Dia mendapati kita tetap setia kepada-Nya. Dia mendapati ada iman percaya yang kuat dan kokoh di atas landasan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan terus mencintai Tuhan selama-lamanya, tanpa memandang hal apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Saat kita sedih, saat kita penuh sukacita, saat kita penuh kebahagiaan, Yesus prioritas dalam hidup kita. Ada amin? Apa perintah itu? Ayat ke-12. Kita lihat ayat ke-12. Perintah itu adalah mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Pada ayat yang ke-12 saya akan bacakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seorang sahabat akan terus menaruh kasih, dikatakan setiap waktu, tidak mengenal waktu. Ya,
melewati perkebunan, melewati sawah, bahkan yang paling unik dan menarik, melewati kuburan. Pemakaman, mulai ada 2 pemakaman. Pemakaman orang Kristen yang pertama. Yang kedua, sebelum sampai di gereja, pemakaman Muslim. Setelah melewati pemakaman ini, harus turun melewati sungai. Namun sesungguhnya, lewat perjuangan dan satu pengalaman rohani yang diwariskan oleh orang tua saya sejak kecil, itu yang membuat saya melekat kepada Tuhan. Dan sudah saya melihat dan menyaksikan bagaimana karya Tuhan itu luar biasa. Bahkan yang tidak saya pikirkan, yang tidak pernah saya inginkan, minta daripada Tuhan, di luar dugaan, Tuhan sediakan yang luar biasa, yang terbaik. Betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Jika kita melekat dengan Tuhan, Dia sungguh memprioritaskan kita, Dia mengutamakan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita. Kasih-Nya selalu membangun, memeluk kita. Kasih-Nya yang tiada terperi itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Hendaklah kita melakukan kebenaran firman Tuhan, saling mengasihi satu sama lain tanpa membeda-beda. Kita akan terus menggandeng tangan, memajukan Youth Generation Batam ini. Ada pasang surut, tapi kita percaya di saat pasang surut itu Tuhan berkarya. Di saat pasang surut itu ada iman yang akan diangkat, ada doa yang akan terjawab. Dan kita percaya di saat pasang surut ada doa-doa orang-orang yang setia yang akan terjawab. Ada orang-orang yang akan diberkati. Apa yang terjadi berulang, Tuhan jawab tepat waktunya. Jangan pernah mengundurkan dirimu dari segala kebutuhan. Tetap semangat. Seperti slogan dari YCB. YCB, we are God. Ya, tetap menyala apapun yang terjadi. Musim hujan tidak akan menghalangi kita untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Next. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita, maka tetaplah setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadikan ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan hidupmu. Bayangkan sampai masa tuamu, sampai memutih rambut, ini menjadi ayat emas bagi hidupmu. Tuhan, berikan saya kesehatan dan panjang umur, sehingga firman ini tergenapi dalam hidup saya dan hidup para remaja dan pemuda yang hadir pada saat ini. Ini akan menjadi doa pengharapan kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tak ada kesukaran. Jikapun kita melewati kesukaran orang dan dunia, ada Tuhan yang segera menggendong kita, hingga kita tidak merasakan orang dan dunia. Sebab kedua tangannya yang akan menatang kita, memeluk erat hidup kita, sehingga kita boleh merasakan indahnya bersama dengan Tuhan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tidak ada kata putus waktu, tidak ada batasan waktu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jika engkau mengaminkan firman Tuhan ini, jika kita mengaminkan firman Tuhan ini, ya dan amin terjadilah atas hidup kita. Tidak seorang pun menginginkan bahwa hidupnya patah di tengah jalan, bahwa tidak seorang pun di antara kita saat ini menginginkan hal-hal yang buruk terjadi terus-menerus di dalam hidup kita. Selalu doa pengharapan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberkati kita. Seperti doa Yabes, kiranya engkau memberkati aku, memperluas daerah, kesakitan tidak akan menimpa. Ini
kepada Tuhan. Apakah engkau mau setia kepada Tuhan? Ada amin? Tetaplah setia kepada Tuhan. Bukan hanya saat kamu diberkati, bukan hanya saat kamu dipenuhi dengan sukacita melimpah, tapi dalam keadaan apapun engkau akan tetap mencintai Tuhan lebih dari segala. Saya rindu kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Sebelum ini saya serahkan kepada WL. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cinta Yesus, tidak hanya hari ini saja, tetapi kita mau cinta Yesus dalam keadaan apapun, bahkan sampai masa tua kita, sampai putih rambut di kepala kita ini, kita mau mencintai Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti yang datang menerpa kehidupan kita, kita mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun terima kasih atas kebenaran firman. Engkau telah berbicara bagi kami. Engkau sahabat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun kasih Tuhan yang senantiasa mengikat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah kami selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan meninggalkan Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu terpatri di dalam hati dan kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi sahabat sejati dalam hidup kami, yang tidak pernah membiarkan kami dalam kesusahan-kesusahan kami, tetapi dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mengangkat kami dan memeluk dalam hidup kami, memberi yang terbaik atas kehidupan kami. Engkau memenuhi segala keperluan kebutuhan kami seturut daripada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk setia, percaya kepada Tuhan. Tambah
persoalan yang kami alami, Tuhan ada bersama kami. Tuhan selalu menyelamatkan kami, mengiring langkah perjalanan hidup kami sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami. Engkau Allah yang selalu menggendong kami. Terima kasih Tuhan, bagimulah kemuliaan, hormat dan puji-pujian. Terima kasih atas kebenaran firman. Terpujilah Tuhan hari ini kekal abadi sampai Maranatha.